Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita dapat melanjutkan untuk kajian kita dalam kitab Qami' Tughyan ala Manzumah Syu'abil Iman. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan untuk kajian kita, yakni di halaman 18 ya, di halaman 18. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Qala an-nazimu, berkata nazim, Rabit tasabbat addi khumsa maghanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu. Rabit, dan jagalah olehmu akan perbatasan. Tasabbat, dan tetaplah di dalam peperangan, artinya di dalam peperangan melawan atau orang kafir ya, di dalam pertempuran melawan orang kafir. Li'ilai kalimatiddin. Nanti ada penjelasannya di bawah. Addi khumsa maghanimin, tunaikanlah, berikanlah 1/5 harta ghanimah, hatta yufarriqahul imamul hakimu, sehingga membagikan akan dia oleh imam yang bijaksana. Jadi ada 3 cabang iman yang akan disebutkan di sini. Yang pertama yaitu rabit, yakni menjaga perbatasan. Kemudian nanti yang kedua tasabbat, yakni tetap di dalam pertempuran, di dalam peperangan, di dalam jihad ya, jihad. Terjadi pertempuran untuk tetap tidak mundur, tidak lari. Kemudian yang ketiga nanti adalah addi khumsa maghanimin, yakni memberikan 1/5 daripada harta rampasan perang, yakni harta ghanimah yang akan diserahkan kepada imam atau khalifah. Kemudian imam atau khalifah itulah nanti akan membagikan. Jadi ada 3 cabang iman. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, nah sekarang kita perhatikan, kita lihat di dalam kitab ini, kita simak ya. Zakaran nazimu fi hadzal baiti salasa syu'abin. Faqala ala nazmi ma sabaqa. Zakaran nazimu fi hadzal baiti, menyebutkan oleh nazim, fi hadzal baiti, pada ini bait, salasa syu'abin, 3 cabang iman. Faqala ala nazmi ma sabaqa, maka ia berkata menurut susunan yang terdahulu. Nah, kalau kemarin itu sudah cabang iman yang ke-26, maka tinggal melanjutkan. Jadi tinggal melanjutkan 26 berarti nanti 27 dan seterusnya. Jadi faqala ala nazmi ma sabaqa. Maka ia berkata, nazim, yaitu atas susunan yang terdahulu. Wa syu'batu sabi'atu wal ishruna
Cabang iman yang ke-27 al-murabatatu, yakni murabatah. Nah, apa itu murabatah? Wahia, yaitu al-murabatah, mufa'alah. Murabatah mufa'alah. Wahia, yaitu murabatah, maknanya adalah mulazamatul mahalli allazi bainal muslimina wal kuffari lihirasatil muslimina walau ittakhazahu watanan. Yaitu mulazamatul mahalli, yaitu melazimi tempat, menetapi di suatu tempat, melazimi di tempat mana? Allazi bainal muslimin, yaitu tempat yang diantara kaum muslimin wal kuffari, dan orang kafir. Lihirasatil muslimin, ya, karena untuk menjaga kaum muslimin, ya, menjaga perbatasan, yaitu perbatasan antara kaum muslimin dan orang kafir, atau antara negeri kaum muslimin dan negeri kafir, ya, begitu ya. Jadi menjaga perbatasan. Nah, ini yang dimaksud dengan murabatah, ya. Bukan dengan bukan di sini tidak dimaksud, bukan yang dimaksud itu adalah perbatasan antar antar negara yang saat ini, yaitu antar negara muslim, ya. Tidak seperti itu yang dimaksud di sini. Misalnya batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, itu tidak termasuk dalam masalah ini. Kenapa? Karena ya sama-sama negeri kaum muslimin, ya, begitu. Kemudian antara Yaman dengan Arab Saudi misalnya, tidak demikian, karena sama-sama negeri kaum muslimin. Ya, ini adalah negeri kaum muslimin dengan negeri orang kafir. Jadi jangan disalahpahami, ya. Hadis pembicaraan cabang iman yang ke-27 ini, ya, menjaga perbatasan. Dijelaskan oleh beliau, yaitu bainal muslimin wal kuffar, jadi di antara kaum muslimin dan orang kafir. Nah, sedangkan Indonesia itu negeri kaum muslimin, Malaysia negeri kaum muslimin, ya. Kemudian apa lagi itu, ya, kayak Irak, kemudian Afghanistan misalnya, Libya atau Yaman, Arab Saudi, ya. Ini adalah negeri kaum muslimin. Nah, cuma sayang memang saat ini kayak terpecah-pecah begitu. Bukan kayak lagi, ya, memang sudah terpecah-pecah karena masing-masing punya pemimpin, masing-masing punya presiden, ya. Jadi sehingga kayak semacam berdiri sendiri begitu. Indonesia kayak berdiri sendiri, kemudian Malaysia berdiri sendiri. Jadi sudah terpecah-pecah begitu, sehingga kaum muslimin itu menjadi lemah, mudah diperdaya oleh orang-orang kafir, ya. Sehingga ketika ada masalah di salah satu negeri kaum muslimin, kadang-kadang tidak berdaya begitu, ya, tidak berdaya karena kayak semacam berdiri sendiri. Jadi kayak misalnya Irak, ya, atau misal Palestina, ya, kayak begitu. Jadi oleh karena itu harus ada yang menyatukan negeri kaum muslimin. Nah, kalau di dalam kitab-kitab fikih, ya, kalau kita baca, itulah yang nanti yang namanya khilafah itu. Jadi khilafah itu adalah menyatukan kaum muslimin, menyatukan, bukan malah memecah belah, tidak. Makanya kalau dikatakan khilafah itu akan memecah belah, itu tidak, jelas itu dusta. Itu jelas itu fitnah yang luar biasa, ya. Tidak ada sejarahnya khilafah itu memecah belah kaum muslimin, tidak ada sejarahnya. Yang benar itu adalah justru menyatukan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin itu akan menjadi kuat, ya, dengan kepemimpinan seorang khalifah, begitu. Ya, silakanlah dikaji dalam kitab-kitab fikih, ya. Dikaji aja, ya. Silakan dibaca, dikaji, ya, sudah dicatat oleh para ulama, ya.
sudah ditulis oleh para ulama, oleh para a'immah, oleh para imam, ya sudah ditulis di situ, ya tinggal kita kaji, kita baca, kita kaji. Kemudian sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh para sahabat khulafaur rasyidin, telah dipraktekkan oleh para khalifah-khalifah setelahnya, baik dari masa kekhilafahan Umayyah, kekhilafahan Abbasiyah, maupun kekhilafahan Utsmaniyah. Jadi sejarahnya itu sudah ada, ya, sudah ada sejarahnya. Kemudian di kitab-kitabnya juga sudah dibahas, sudah ditulis, ya kan, oleh para ulama yang mereka itu adalah ulama yang menjadi panutan kaum muslimin, kayak semisal misalnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para imam-imam yang lain, Imam Nawawi, Imam Qurtubi misalnya, Imam Al-Mawardi, dan banyaklah kalau mau disebutkan satu persatu, ya tentunya tidak cukup waktunya lah. Cuma ingin pesan Abah kepada kalian banin banat, ya silahkan dibaca, dipelajari, atau siapapun lah yang mengikuti kajian ini, yang mendengar ini, ya silahkan kalau ingin paham tentang tentang itu, ya silahkan dimutalahi, dibaca, ya sudah ditulis oleh para ulama. Kemudian ya kita teruskan, ya. Walau ittakhazahu watanan, ya, sekalipun menjadikan ia watonan, watonan akan negeri, ya, tempat tinggal maksudnya, tempat tinggal atau negeri tanah kelahiran, ya. Jadi sudah menjadi tempat tinggal, dia menjaga perbatasan di situ, ya sekalinya menjadi negerinya, menjadi tanah airnya. Nah, walaupun demikian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ribatu yaumin, ribat satu hari, artinya menjaga perbatasan. Jadi yang dimaksud sini adalah perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan negeri orang kafir. Nah, satu hari menjaga perbatasan fi sabilillah, karena jalan Allah, khairun minad dunia, itu lebih baik daripada dunia wa ma 'alaiha, dan seisi-isinya. Masya Allah. Nah, ini dorongan Rasulullah, motivasi Rasulullah kita untuk menjaga perbatasan itu, menjaga wilayah, ya, untuk menjaga kaum muslimin. Karena ini memang beresiko, Bang. Jadi kalau kita menjaga perbatasan ini, ya tentunya beresiko. Ibarat nyawa itu terdahulu yang menjaga perbatasan, ya kan, begitu. Karena dia menjadi garda terdepan untuk menjaga kaum muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dimanapun, ya, karena yang namanya orang Islam itu tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh kulit, oleh suku, dan lain sebagainya. Dimanapun yang namanya dia orang Islam, itulah saudara kita. Tidak dibatasi wilayah. Ternyata kita tinggal di Indonesia, iya, karena Allah mentakdirkan kita tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia. Ternyata ada yang tinggal di negeri Arab, di negeri Yaman, dan seterusnya, ya. Kalau ingin boleh minta, andai kata bisa minta lah kita, ya, kalau minta inginnya hendak diam di mana? Di Yaman, Hadramaut, di Tarim. Hendak lah, andai kata bisa minta dilahirkan di Tarim, Hadramaut, ya, negerinya para wali, negeri para wali. Pun hendaknya minta di sana, atau dilahirkan di Madinah atau di Mekah itu. Kalau bisa minta tuh, andai kata minta, ya Allah, misalnya dalam parut atau apa begitulah, ulun minta dilahirkan di Tarim aja, di Hadramaut, jadi orang Tarim, ya. Ya, sangat rindu kita, ya, rindu ingin ke Tarim, Hadramaut atau Madinah, ya. Tapi kita ditakdirkan Allah di Indonesia begitu. Kemudian kita dari suku mana, kan? Dari suku mana itu juga kita tidak minta, Allah yang memberi kita. Oh, ternyata kita suku Melayu, suku Banjar, suku Jawa, suku Sunda, dan seterusnya. Kalau boleh minta juga lah, anak jadi
keturunan habaib begitu, keturunan Rasulullah. Andai kata bisa minta tuh nah, ya Allah ulun anak lahirkan aja dari rahimnya Syarifah. Misalnya tuh lah, dari rahimnya Syarifah. Artinya jadi habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kita ditakdirkan misalnya tidak dari golongan Syarifah misalnya kan, dari golongan habaib misalnya. Ya itu sudah Allah tentukan, Allah takdirkan. Begitu. Jadi oleh karena itu sekali lagi bahwa yang namanya kaum muslimin, orang Islam itu ada saudara kita dimanapun mereka berada, tanpa dibatasi oleh wilayah, tanpa dibatasi oleh warna kulit, oleh suku. Begitu indahnya Islam, Masya Allah. Tidak memandang itu, tidak memandang apa suku, tidak memandang warna kulit, tidak memandang wilayah. Kalau dia Islam, itulah saudara kita. Apalagi cuma hanya sekedar masalah ormas ya lah, partai. Jadi jangan dijadikan alasan lah untuk saling bermusuhan ya, saling mencela, saling mengaibkan, saling memfitnah ya. Ya bersatulah kita. Bersatu di dalam Islam, bersatu di dalam di dalam akidah Islamiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah kemudian qala sallallahu alaihi wasallam man mata murabitan fi sabilillah, barang siapa mati dalam keadaan murabit, artinya mati dalam keadaan menjaga wilayah tadi, menjaga perbatasan. Fi sabilillah, pada jalan Allah, amina minal fazail akbari, amanlah ia, niscaya ia akan aman daripada ketakutan yang besar. Minal fazail akbar, ketakutan yang besar. Wahwa, yaitu yang dimaksud dengan fazil akbar, ketakutan yang besar, ayyu'mara bihi ilan nar, bahwa diperintahkan dengannya masuk ke neraka. Nah ini merupakan faza al-akbar, merupakan ketakutan yang luar biasa ya. Yaitu ketika orang itu diperintahkan Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyazubillah. Nah kemudian selanjutnya, oleh karena itu ya jaga akidah, jaga iman ya lah. Luar biasa nanti kalau sampai Allah Ta'ala perintahkan ke neraka, wal iyazubillah. Ya jangan sampai, apalagi sampai kekal ya. Oleh karena itu jangan digadaikan akidah kita hanya dengan kepentingan duniawi yang sementara, kenikmatan yang sementara. Lalu kita korbankan kenikmatan yang kekal abadi, lalu diganti dengan siksa yang luar biasa di akhirat. Nah, sangat rugi sekali. Jadi jaga akidah kita, jaga iman kita ya lah. Jaga Islam kita. Wasyu'batu saminatu wal isrun. Nah, kemudian selanjutnya adalah cabang iman yang ke-28. As-sabatu fi muharabatil a'da'i wa adamil firari minha. Cabang iman yang ke-28 as-sabatu, yaitu sabat, yaitu tetap fi muharabatil a'da'i, pada memerangi musuh, maksudnya orang kafir ya, yang memerangi kaum muslimin, wa adamil firari minha, dan ketiadaan lari minha daripadanya. Jadi ketika itu sudah jihad fisabilillah li'la'i kalimatiddin, terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir, nah maka tidak boleh lari daripada medan perang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza laqitum, apabila kalian bertemu. Itu makna lugha apa? Makna terjemah ya. Apabila kalian bertemu, maksudnya berperang, ini sudah berperang, fi'atan, yaitu akan jamaah, akan sekelompok daripada orang kafir. Iza laqitum fi'atan, apabila kalian bertemu akan kelompok ya, kelompok daripada orang kafir tentunya, fasbutu, maka tetap olehmu, wazkurullaha katsira, dan ingat olehmu akan Allah ya yang banyak, la'allakum tuflihun ya,
supaya kamu beruntung. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Maksud daripada ayat ini maksudnya adalah iza harabtum, apabila kamu memerangi jama'atan kafiratan. Jadi yang dimaksud dengan fi'atan lakitum tadi adalah harabtum, iza harabtum. Lalu fi'atan ini tadi maksudnya adalah jama'atan kafiratan, yaitu jamaah orang kafir, kelompok orang kafir. Nah, kata Allah yang ditafsirkan oleh Syekh Al-Bantani ayat tadi, apabila kamu memerangi akan kelompok orang kafir, fasbutu, maka tetap olehmu liqitalihim, untuk memerangi mereka, wala tanhazimu, dan janganlah kamu itu mundur, lari, jangan sampai mundur atau lari dari pertempuran itu. Wazkurullaha, dan ingat olehmu akan Allah, wakabbiruhu, dan bertakbir olehmu akan Dia. Jadi bertakbir halal qitali, waktu berperang. Jadi sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kan makanya itu panggilan semangat itu. Jadi jangan diganti lah. Jadi kalau kita orasi misalnya atau untuk memberikan semangat kaum muslimin, memberikan semangat juang ya kepada saudara kita, ya dengan takbir Allahu Akbar itu. Jadi jangan diganti. Takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu itu semangat juang ya. Di sini dijelaskan. Al-Qur'annya ada, ayatnya ada. Ada pertanyaan ya kurang lebih begini. Ustadz, kenapa kalau tiap kali orang ada yang ceramah, orasi, kok selalu takbir, ada takbir begitu? Ya jadi Abah jawab ya. Ini adalah kalimat yang untuk memberikan semangat perjuangan. Ya, biar kita tuh semangat, ghirah ya ada. Kemudian apalagi tujuannya? Nah, sehingga dengan adanya takbir itulah la'allakum tuflihun itu. Ya. La'allakum tuflihun, Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan memberikan keberuntungan, kemenangan itu, pertolongan. Jadi maknanya sangat dalam ya. Ketika ada penceramah misalnya Habib Rizik misalnya lah, atau Habib Hanif atau Habib Bahar atau ulama-ulama yang lain, ketika mereka itu bertausiah, lalu di tengah-tengah tausiah lalu memberikan semangat Allahu Akbar. Nah, ini luar biasa itu maknanya. Yalah. Kalau ibarat kita nih, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemenangan dan pertolongan dalam setiap langkah perjuangan kita. Begitu. Jadi jangan diganti. Walaupun diganti dengan tasbih yang lain, jangan. Misalnya subhanallah ya, tidak cocok nah. Atau misalnya la ilaha illallah ya, enggak ya. Walaupun itu bagus ya, zikir kan, tahlil, tapi kalau untuk memberikan semangat perjuangan ya nah, yaitu dengan takbir yang khusus. Apa kalimatnya tadi? Allahu Akbar begitu. Ya kayak Bung Tomo kan, Bung Tomo itu dalam sejarah ketika memberikan semangat perjuangan kepada rakyat Surabaya waktu itu ya, maka tidak ada kata yang beliau ucapkan itu kecuali dengan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu. Jadi sehingga semangat perjuangan rakyat Surabaya waktu itu menggelora begitu. Jadi Allah langsung memberikan semangat kepada para pemuda, para rakyat ya, kepada rakyat untuk berjuang mengusir penjajah dengan takbir Allahu Akbar itu. Yang takut menjadi berani. Ya. Makanya kalau ada takbir, kata misalnya pemateri atau ulama, maka takbir. Kita yang awalnya takut akan Allah berikan semangat, Allah berikan keberanian. Begitu. Jangan diam. Ya, jangan diam.
Tapi kalau kita ikut takbir Allahu Akbar, jadi ujar kita Allahu Akbar, maka itu akan memberikan semangat yang luar biasa. Allah yang akan memberikan keberanian kepada diri kita. Ya. Nah, ini jelas ya. Di sini ada sudah disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, wa kabbiru halal qitali, maka bertakbir olehmu waktu berperang. Ini juga termasuk tadi yang memberikan semangat kepada para pemuda, kepada siapapun ya yang ingin membela agamanya. Nah, supaya apa? Kenapa kita disuruh bertakbir? Likai tafuzu bimuradikum minan nasri was sawabi. Supaya kamu mendapat keberuntungan ya, bimuradikum, dengan keinginan kamu, minan nasri, daripada kemenangan, wassawabi, dan pahala. Jadi begitu. Insyaallah sudah jelas ya. Mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya adalah wasyu'batut tasi'atu wal isrun, yaitu cabang iman yang ke-29. Wasyu'batut tasi'atu wal isrun. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi, kalau ibarat kita ingin memberikan semangat kepada peserta, kepada jamaah, semangat mereka untuk membela agamanya, semangat mereka untuk terikat kepada agamanya, semangat mereka untuk rindu kepada Islam dan syariahnya, maka dengan takbir, yaitu Allahu Akbar tadi. Dan ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar itu dengan penuh semangat. Jangan juga lah waktu Allahu Akbar pinak koler begitu. Pinak koler apa ya bahasanya ya, pinak malas ya, kayak apa hendak Allah memberikan semangat, padahal tadi ketika kita bertakbir Allah akan memberikan semangat kepada kita. Tapi harus semangat juga, jangan ya, kayak koler begitu Allahu Akbar. Jangan ya. Jadi harus semangatnya, harus semangat ya. Nah, kemudian wasyu'batut tasi'atu wal isrun, cabang iman yang ke-29, ada'u khumusil ghanimah ilal imami aw naibihi likai yufarriqahu, yaitu memberikan 1/5 daripada harta ghanimah kepada imam, yaitu kepada khalifah, atau naibnya, penggantinya, atau wakilnya atau penggantinya. Likai artinya naib atau pengganti imam atau wakil imam, itu artinya imam khalifah mewakilkan kepada yang lain, begitu maksudnya. Likai yufarriqahu, supaya ia membagikan akan dia. Gitu. Jadi ketika harta ghanimah itu ada harta rampasan perang. Jadi ketika tadi kan kaitannya kan tadi yaitu berperang kepada orang kafir, jihad fisabilillah li'ila'i kalimatiddin. Nah, kemudian orang kafir itu kalah misalnya, kemudian maka harta yang mereka tinggalkan itulah menjadi harta rampasan perang, namanya ghanimah. Nah, harta ghanimah itu kata guru kami, Guru Kiai Haji Syamsuri menyampaikan, dan banyak di antara guru kami di Martapura itu menyampaikan, harta ghanimah itu adalah harta yang paling halal. Jadi kalau ibarat tingkatan kehalalan itu, maka harta yang paling halal itu adalah harta ghanimah. Dan tidak ada khilaf di antara guru-guru kami ya, artinya selama abah ngaji mondok ya, nyantri di Martapura, tidak ada satu guru pun yang menyalahi dalam masalah ini. Artinya mereka banyak yang abah dengar ya daripada guru-guru, kemudian mereka menyampaikan bahwa harta yang paling halal itulah harta ghanimah. Tapi saat ini tidak ada lagi ya, karena tidak ada lagi jihad fisabilillah begitu. Artinya tidak ada lagi yang ibarat berperang apa bahasanya lah ya tadi, jihad fisabilillah ya. Kecuali kalau jihad, kalau kemarin itu oleh Syekh Al-Bantani saat ini ya jihad memerangi hawa nafsu, akhirnya jihad melawan hawa nafsu. Tapi kalau jihad di sini kan maknanya jihad di makna kita. Yang dimaksud di sini ada jihad dengan makna perang, yaitu li'ilai kalimatiddin, tentunya lah untuk meninggikan agama Islam.
Jadi ada aturan ya. Kalau kita berbicara jihad ya tentunya ada aturan. Ya tidak sembarang juga nanti ya, ada aturan. Sudah dibahas oleh para ulama, oleh para imam. Jadi ada aturan-aturannya. Nyaman juga ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu berarti sudah Allah tentukan. Allah tetapkan aturan-aturannya. Bagaimana jihad yang benar dan seterusnya ya. Makanya yang namanya ajaran Islam itu berarti bukan ajaran manusia. Berarti itu memang sudah Allah tetapkan begitu. Sudah Allah atur. Tinggal kita yang melaksanakan. Allah sudah mengatur itu. Ada cara-caranya begitu begini kan. Nah, kapan kita berjihad ya dan seterusnya. Dan ada syarat-syaratnya ya, kan ada syarat-syarat tertentu ya. Jadi oleh karena itu kemarin sudah Abah sampaikan juga tentang jihad ini, bahwa jihad itu sekali lagi itu ajaran yang mulia, ajaran Islam, bahkan dikatakan itu sebagai puncak ketinggian daripada agama. Puncak ketinggian daripada agama yaitu jihad, karena dengan jihadlah kita bisa membela agama kita. Dengan jihadlah kita bisa menjaga agama kita. Ya, kalau tanpa jihad ya akhirnya agama kita itu akan rusak, akan hancur ya. Maka dengan adanya jihad itulah lalu kita bisa menjaga. Nah, sehingga orang-orang kafir, orang-orang yang iri dengki, orang-orang yang benci dengan Islam ya tidak semena-mena untuk menghinakan Islam. Ya, tidak semena-mena untuk melecehkan Islam, karena di ajaran Islam ada jihad. Artinya begini, coba-coba kalian kalau ingin menghinakan agama kami siap berjihad. Kami rela mati demi agama Islam, kan begitu. Akhirnya orang-orang kafir, orang-orang yang benci dan Islam ya tidak akan berani begitu, akan mikir. Nah, kemudian dalam jihad juga kita akan bisa menjaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Coba-coba melecehkan Nabi, akan ada itu jihad. Ya, akan ada itu jihad. Begitu, karena untuk membela, menjaga kehormatan agama, kehormatan Nabi, bahkan juga menjaga kehormatan kaum muslimin. Ya, jangan coba-coba mengganggu kaum muslimin. Kalau kalian, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang benci kepada Islam, ya, kalau kalian mengganggu saudara kami kaum muslimin, kami siap berjihad, kan begitu sebenarnya. Lalu ada komando dari seorang khalifah, ya, komando. Lalu yang khalifah lah yang memerintahkan untuk kita berjihad demi membela kehormatan kaum muslimin. Nah, begitu. Jadi dengan jihad itu akhirnya orang-orang kafir akan berpikir untuk mengganggu, melecehkan daripada kaum muslimin. Jadi tidak bisa dihilangkan, jangan sampai dihilangkan. Tuh, kalau sampai jihad itu dihilangkan, kayak apa kita nak menjaga agama kita? Ya. Jadi sangat disayangkan kalau sampai ada ya, yang sampai orang-orang yang ingin ya menghapus daripada jihad, pelajaran jihad itu, dan tidak bisa dihapus ya, karena kayak apa kita mau menjaga agama kita ya Allah bisa. Justru kalau dengan demikian tadi akhirnya agama kita nanti mudah tadi dilecehkan, kaum muslimin mudah dilecehkan, mudah dirusak kehormatannya. Dan saat ini kita lihat bagaimana kaum muslimin sudah dilecehkan kehormatannya. Banyak kasus-kasus yang menimpa kaum muslimin di Palestina misalnya kan, kemudian di mana di Irak, kemudian di Xinjiang kemarin itu, di Xinjiang atau di Rohingya Myanmar, atau di Kashmir, ya, banyak sekali kaum muslimin itu dilecehkan. Nah, kita tidak ada daya dan upaya ya. Makanya itu ada peran daripada negara untuk berjihad fisabilillah. Berdiplomasi ya silahkan saja ya kan, diplomasi untuk menghentikan kekerasan itu. Tapi kalau mereka ternyata tidak mau menghentikan pelecehan kepada kaum muslimin, akhirnya tidak ada pilihan kecuali dengan jihad. Dan kaum muslimin itu akan rela ya, akan, karena dia ingin mati syahid ya. Karena kalau membela saudaranya kaum muslimin, maka dia akan mati syahid. Begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ingin Abah tekankan juga bahwa jangan sampai kita menuduh ajaran Islam itu dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Dengan tuduhan-tuduhan yang justru akan merusak daripada akidah kita. Ya, justru akan menyebabkan kita sengsara nanti di akhirat ya.
Oleh karena itu, hentikanlah tuduhan-tuduhan yang sangat keji, lakop-lakop, gelar-gelar yang tidak layak untuk kita labeli kepada ajaran Islam itu sendiri. Misalnya jihad itu lalu kita katakan itu adalah ajaran radikal, ajaran terorisme. Nah ini jangan, bukan. Ya, bukan. Ya, nah. Jihad itu sekali lagi adalah ajaran Islam, ajaran yang mulia. Kalau ternyata ada oknum yang menyalahgunakan makna jihad, ya itu kan oknum begitu. Tapi kan tidak bisa lalu kita katakan bahwa dengan jihad berarti mengajarkan radikalisme misalnya, terorisme. Tidak bisa demikian. Kalau oknum, ya oknum saja kan begitu. Maka ajarkanlah jihad yang benar, bagaimana caranya dan aturannya. Jadi hentikanlah ya, hentikanlah fitnah-fitnah terhadap ajaran Islam. Termasuk ya yang sering difitnah itu ada khilafah, sampai disebut khilafahisme. Kalau khilafahisme berarti kan berarti ajaran manusia, aturan manusia, padahal khilafah itu adalah ajaran Islam. Jadi tidak layak kita tambah isme, ya tidak layak. Tetapi kan ada ISIS, ya itu kan beda lagi, ngaran khilafah ISIS itu bukan khilafah kok. Ya, ISIS itu bukan khilafah. Ya jelas itu sudah ibaratnya sudah disepakati oleh para ulama bahwa khilafah ISIS itu ada khilafah yang tertolak, khilafah yang bukan khilafah itu. Tidak demikian khilafah, tidak demikian. Justru menyalahi daripada nas Al-Qur'an, menyalahi daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi jangan lalu tiba-tiba ada ISIS lalu tiba-tiba kita menolak khilafah secara keseluruhan. Ya tidak bisa demikian ya. Ibarat orang sholat ternyata imamnya salah, ternyata ada orang itu salah mengerjakan sholat, lalu tiba-tiba kita katakan sholat itu tidak benar, sholat itu misalnya begitu begini, kan enggak. Kan begitu. Jadi kalau terlepas orang itu ternyata sholat itu salah, tidak benar di dalam sholatnya, tapi jangan sampai lalu merembet kepada keseluruhan daripada ajaran Islam itu, kepada sholat tadi misalnya. Demikian juga kepada hukum-hukum yang lain. Bahwa ternyata ada satu kelompok yang dia mengklaim sebagai khilafah, ya, ternyata tidak benar, ya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Nah maka dengan demikian tidak bisa juga kita tarik kesimpulan, karena kalau tidak demikian maka akhirnya justru kita akan menuduh ajaran Islam, ya. Padahal ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, akan membawa rahmat kepada seluruh alam, baik muslim maupun non muslim, ya, dan seterusnya. Nah jadi berulang-ulang ya Abah sampaikan ini supaya jangan ikut-ikutan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang justru akan menyengsarakan kita. Jadi bagi mereka-mereka yang suka memfitnah ajaran Islam, untuk menghentikan ocehannya, untuk menghentikan fitnahnya, ya. Nah kemudian selanjutnya, wa yabda'u wujuban minal ghanimah bisalbi lil qitali al muslim. Nah kemudian ia memulai, artinya untuk membagikan harta ghanimah, wujuban secara hukumnya wajib, minal ghanimatin daripada harta ghanimah, bisalbi lil qatilil muslim, yaitu bagi pasukan atau prajurit yang pasukan prajurit kaum muslimin yang membunuh orang kafir. Jadi diberikan dulu kepada prajurit yang berhasil membunuh orang kafir tadi. Nah itu namanya bisalbi. Bisalbi itu kan menghunus pedang. Lil qatil yang membunuh, al muslim orangnya muslim. Artinya prajurit kaum muslimin yang berhasil membunuh daripada orang kafir tadi, maka itu yang diberikan yang pertama kali. Kan ada juga nanti orang berperang, ya, dia ikut berperang tetapi tidak ada satupun dia menewaskan orang kafir. Ya. Kan ada begitu. Nah, ada ini dia berhasil membunuh orang kafir, menewaskan orang kafir, maka dia yang pertama kali akan diberikan harta ghanimah. Begitu maksudnya lah. Itu yang dimaksudkan bisalbi lil qatil al muslim. Summa yuhammasu baqiha. Nah, kemudian ya, imam tadi
dia membagikan 1/5 sisanya. Bagi 1/5 sisanya. Nah, lalu dibagikan fa'arba'atu akhmasihi, maka 4/5-nya liman hadaral waq'ah biniyatil qitali, yaitu bagi orang yang hadir di dalam pertempuran dengan niat berperang. Itu dapat, ya lah. Wa illam yuqatil, sekalipun ia tidak tidak membunuh. Jadi artinya tidak ada pasukan orang kafir yang ia bunuh. Dia tidak berhasil membunuh orang kafir misalnya. Nah, walaupun demikian. Kemudian siapa lagi yang dapat nih? Dapat daripada harta ghanimah, walil juyusi, dan bagi tentara dari pasukan nih kaum muslimin, wa illam tashhadha, sekalipun ia tidak menyaksikannya. Ya, nah. Tapi ibaratnya misalnya entah dia sebagai petugas untuk logistik, ya, tapi dia tidak ikut di dalam pertempuran, tapi dia ikut di dalam pasukan itu, tapi diperintahkan misalnya untuk logistik misalnya, kan itu penting kan, atau dia untuk merawat orang-orang yang sakit, merawat orang yang cedera di dalam pertempuran. Nah, begitu dapat juga nanti. Kemudian lirrajili sahmun, bagi yang jalan kaki dapat bagian, 1 bagian, walil farisi, dan bagi orang yang berkuda, jadi yang pakai kuda, sahmani, 2 bagian, wal khumusul baqi yuhammasu, kemudian 1/5 sisanya lagi akan dibagikan, 1/5 akan dibagikan lagi 1/5, jadi dari 1/5 dibagikan lagi, masing-masing dapat 1/5 dan seterusnya. Sahmun lima salihil muslimin, yaitu 1 bagian untuk kemaslahatan kaum muslimin, yaitu kasaddis sughuri, seperti untuk menutup tapal batas, ya, untuk menutup tapal batas, ya, sughur, yaitu tapal batas di antara 2 orang yang bermusuhan, yaitu antara kaum muslimin dan orang kafir tadi, yang orang kafir yang memerangi kaum muslimin, atau kalau disebut dengan kafir harbi, ya. Kalau kafir zimmi itu wajib dijaga, kafir zimmi, ya, itu wajib dijaga, yang kata Nabi, siapa menyakiti kafir zimmi maka sama dengan menyakitiku. Kemudian yang selanjutnya wa imaratil husun, yaitu membangun benteng pertahanan. Summa, kemudian kemana lagi diberikan, yaitu arzakil qudati, atap kalimah salihil muslimin, ya. Jadi summa arzakil qudati wal ulama'i wal a'immati wal muazzinina. Nah, kemudian dapat lagi, yaitu untuk gaji, arzak ini gaji qadi. Kemudian ulama. Nah, jadi ulama itu digaji. Ya, ulama itu digaji. Di ulama yang menyebarkan Islam, ya, yang mengajar, ya, karena ada nanti kaum muslimin yang ikut berjihad, tapi kan nanti tidak semua, karena nanti ada yang tinggal untuk mengajari orang-orang yang tinggal itu, ya, supaya mereka paham agama, karena untuk menjaga Islam itu kan dengan ilmu, hidupnya Islam itu juga dengan ilmu, bahkan kekalnya Islam ila yaumil qiyamah itu juga dengan ilmu. Ya, karena itu mesti ada ulama yang mengajar. Nah, mereka dapat gaji nanti. Jadi sehingga ulama itu nanti tidak sampai berharap kepada manusia. Ya, karena dia sudah dapat gaji dari negara, kan, sudah dapat gaji dari pemerintah. Nah, jadi ulama itu diperhatikan, ya, pada masa dulu itu ulama diperhatikan. Wala immati, dan para imam. Nah, itu juga nanti wal muazzinin. Nah, para imam-imam salat diperhatikan. Nanti sehingga tidak ada alasan lagi kenapa kamu tidak jadi imam. Ulun sibuk mencari nafkah untuk anak istri misalnya, kan. Jadi mereka sudah dapat gaji. Wal muazzinin, nah, dan orang-orang yang azan, jadi termasuk muazzin. Nah, kemudian wasahmun, dan dapat lagi, yaitu 1 bagian lizawil kurba,
yaitu zawil qurba. Siapa mereka? Wahum Banu Hashim wa Banul Muttalib, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya, para habaib itu. Nah, karena itulah dalam mazhab Syafi'i mereka itu tidak boleh diberikan zakat. Tidak diberikan zakat karena mereka itu sebenarnya sudah ada jatah mereka di Baitul Mal. Ada jatah mereka itu sudah dapat bagian di Baitul Mal, sehingga mereka tidak mendapatkan zakat lagi. Nah, wala alam ya kalau sekarang ini apakah para habaib itu diperhatikan, karena memperhatikan ahlul bait keturunan Rasulullah SAW itu merupakan kewajiban. Wajib negara itu untuk memperhatikan zuriat daripada Nabi SAW. Makanya jangan sampai ada zuriat Nabi itu sampai meminta-minta. Kalau sampai ada zuriat Nabi sampai meminta-minta, Masya Allah, kayak apa nanti kita akan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Sampai ada misalnya habaib, ya, sampai meminta-minta untuk urusan makan mereka, untuk nafkah anak istri mereka, ya, sampai ada minta-minta, nah kayak apa itu. Nah, begitu ya. Wahum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Lizzakari mislu hazil unsayain. Nah, bagi laki-laki itu mendapatkan seumpama bagian unsayain, ya, 2 perempuan. Jadi laki-laki itu mendapatkan bagian 2 perempuan, artinya 2 kali lipat, ya. Jadi kalau perempuan dapat 2, berarti laki-laki dapat 4, kan begitu, nah, kurang lebih lah. Kemudian wasahmun, dan satu bagian lagi lil yatama, untuk anak-anak yatim. Wasahmun lil masakin, sebagian lagi untuk orang miskin, wal fuqara, dan orang fakir. Wasahmun libnis sabil, dan satu bagian lagi libnis sabil, untuk ibnu sabil. Nah, kemudian yang akan datang dah. Jadi yang akan datang insyaallah qala nazim wa'tik wa kaffir awfi bil wa'di wa'tik wa kaffir awfi bil wa'di syukuran wahfaz lisanaka summa farjaka taghnamu. Ya, demikian mungkinlah yang dapat Abah sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Andai kata salah membacakan kitab, kemudian salah menterjemah dan salah di dalam penjelasan ini, maka Abah minta ampun dan minta maaf. Silahkan diluruskan, silahkan dibetulkan, dan kemudian kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, Allah taala senantiasa memudahkan urusan kita, Allah taala memberkahi kehidupan kita, dan Allah taala mengabulkan hajat kita. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, minta kepada Allah, mudah-mudahan kalian banin maupun banat, ya, dimudahkan Allah di dalam menuntut ilmu, di dalam memahami ilmu, kemudian Allah berikan kekuatan, kesabaran untuk menuntut ilmu, dan tentunya Allah berikan kemudahan kepada kalian untuk menghafal Al-Quran, sehingga kita nanti bisa memakaikan mahkota untuk kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesungguhan dan semangat kepada kita untuk istiqomah di dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, dan tentu juga mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.